Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya senantiasa bersuka cita saat kita bisa bertemu kembali untuk kita bersama-sama belajar mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Tertekan, Hai Jiwaku. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Di saat teduh ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang sejati, yang tidak tergoyahkan oleh segala keadaan dunia ini. Bukalah mata hati dan juga pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan Engkau sampaikan. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami, menyegarkan jiwa kami, dan memampukan kami untuk senantiasa menemukan dan memegang teguh pengharapan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tekanan dan juga kegelisahan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari pengalaman hidup kita di dunia ini yang penuh dengan tantangan yang semakin tidak mudah. Ada kalanya kita merasa seolah-olah beban yang kita pikul terlalu berat, menjepit hati dan pikiran kita, sehingga kita seolah-olah sulit bernafas. Pertanyaan, mengapa saya tertekan? Mungkin terus bergema dalam benak kita, mencari jawaban di tengah ketidakpastian dan kerentanan hidup ini. Renungan ini hadir untuk menuntun kita menyelami lebih dalam akar-akar tekanan hidup yang mungkin sedang kita alami. Lebih dari sekedar mencari penyebab, kita akan diarahkan untuk dapat menemukan suatu pengharapan yang sejati dalam Tuhan. Satu-satunya sumber kekuatan, sumber kedamaian yang tidak pernah kering. Melalui renungan firman Tuhan ini, kita akan diajak untuk melihat bagaimana anugerah, bagaimana janji-janji Tuhan akan menopang kita di saat-saat terberat sekalipun dalam hidup ini. Semoga renungan ini menjadi suatu oase bagi jiwa yang lelah, meneguhkan iman dan membimbing kita untuk dapat menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan saja, dan kita akan menemukan suatu kelegaan dan juga sukacita dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, pernahkah Anda merasa tertekan? Jiwa Anda menjadi gelisah, pikiran menjadi kalut, dan rasanya beban hidup itu terlalu berat untuk dapat kita pikul sendirian? Jika ya, Anda tidak sendirian. Di dalam Mazmur 43 ayat 5 yang sudah kita baca, menggemakan suatu pertanyaan yang seringkali banyak umat manusia ditanyakan pada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ini adalah seruan yang jujur dari seorang hamba Tuhan yang saat itu sedang bergumul dengan masalah yang tidak mudah.
Namun dalam pertanyaan itu juga tersimpan adanya suatu jawaban, sebuah perintah yang menghadirkan adanya harapan. Berharaplah kepada Allah. Tekanan dan kegelisahan adalah bagian dari pengalaman setiap manusia. Kita bisa merasakan tekanan karena berbagai macam alasan. Masalah keuangan, soal konflik dengan atau hubungan dengan orang lain, soal sakit penyakit, soal kesepian di masa tua, atau bahkan sekedar tuntutan hidup sehari-hari. Terkadang kita bahkan tidak tahu mengapa kita ini merasa begitu tertekan. Hanya saja perasaan itu terus ada dan membayangi hidup kita dari hari ke hari. Dalam momen-momen seperti inilah penting untuk tidak membiarkan diri kita tenggelam dalam keputusasaan. Pemazmur tidak berhenti pada pertanyaan saja. Ia langsung memberikan solusinya. Berharaplah kepada Allah. Ini bukan sekedar nasihat kosong, melainkan sebuah tindakan iman yang aktif. Berharap kepada Allah berarti mempercayakan kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Ini berarti mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari masalah kita. Ada kasih yang lebih dalam dari rasa sakit kita. Dan ada rencana yang lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Mengapa kita harus berharap hanya kepada Allah? Pemazmur melanjutkan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah alasan yang sangat kuat. Allah bukanlah sosok yang jauh, yang tidak peduli. Dia adalah penolong kita dan Allah kita. Dia adalah pribadi yang aktif dalam hidup kita, yang peduli pada setiap tetesan air mata dan setiap desahan kita. Dia telah menolong kita di masa yang lalu. Dan dia akan terus menolong kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa lemah, merasa tertekan, seringkali kemudian kita cenderung untuk fokus pada masalah kita sendiri. Kita memutar-mutar pikiran-pikiran yang negatif, menganalisa setiap skenario yang terburuk yang akan terjadi. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita, cara fokus kita. Alih-alih terpaku pada masalah, alihkan pandangan kita hanya kepada Allah, sumber sukacita, sumber pengharapan. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kesetiaan Tuhan, dan ingatlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bersyukur adalah kunci penting dalam proses ini. Meskipun sulit bersyukur saat kita sedang tertekan, mencoba untuk menemukan hal-hal kecil yang patut disyukuri dapat mengubah perspektif kita, mengubah cara pandang kita. Bersyukur mengingatkan kita akan kebaikan Allah yang tidak terbatas, bahkan di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ini membuka hati kita untuk dapat menerima suatu pengharapan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika Anda saat ini sedang merasa tertekan, sedang merasa gelisah, izinkan Mazmur pasal 43 ayat 5 yang sudah kita baca ini berbicara kepada jiwa Anda. Tanyakan pada diri Anda, mengapa Anda tertekan?
Tetapi jangan biarkan itu menjadi akhir dari percakapan Anda dengan jiwa Anda. Sebaliknya, perintahkan jiwa Anda untuk berharap kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah adalah penolong Anda. Allah Anda, Allah yang Anda sembah. Dan Anda akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, Anda akan menemukan kedamaian dan pengharapan yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, hati kami sering gelisah, jiwa kami merasa tertekan. Seringkali kami bertanya, mengapa kami harus demikian? Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk berharap hanya kepada Engkau. Engkau adalah penolong dan Allah kami yang setia. Tuhan, bantulah kami melepaskan kekhawatiran, melepaskan ketakutan, dan mempercayakan hidup kami segalanya hanya kepada Engkau saja. Kami tahu dalam setiap badai kehidupan yang sedang terjadi, Engkau adalah jangkar kekuatan kami. Terima kasih ya Allah, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dan kami akan selalu bersyukur karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.